The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber, presented by Denny Juliawan. Bagian 1, Masalah. Apilisasi keagamaan dan stratifikasi sosial, semangat kapitalisme, konsepsi panggilan Luther, tugas penyelidikan. Afiliasi keagamaan 1 dan stratifikasi sosial. Afiliasi keagamaan merujuk pada keterkaitan individu dengan kelompok atau denominasi keagamaan tertentu. Dalam konteks buku The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber berargumen bahwa kelompok-kelompok keagamaan tertentu, khususnya Protestan, memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dibandingkan dengan kelompok agama lainnya. Misalnya, Protestan cenderung menekankan kerja keras, disiplin, dan pengendalian diri sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku ekonomi mereka yang kemudian berkontribusi pada perkembangan kapitalisme. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam berbagai tingkatan atau kelas berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Weber menunjukkan bahwa dalam masyarakat Protestan ada kecenderungan untuk mengaitkan kesuksesan ekonomi dengan tanda-tanda predestinasi atau keberkatan Tuhan. Hal ini menyebabkan pembentukan kelas sosial baru yang didasarkan pada kemampuan ekonomi dan etika kerja. Akibatnya, individu yang berhasil secara ekonomi mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, sementara mereka yang kurang berhasil mungkin dipandang sebagai kurang beruntung secara spiritual maupun material. Semangat kapitalisme. Weber menggunakan istilah semangat kapitalisme untuk menggambarkan etos atau mentalitas yang mendukung dan mendorong perkembangan kapitalisme. Ini mencakup nilai-nilai seperti kerja keras, dedikasi dan komitmen untuk bekerja dengan rajin dan efisien, efisiensi dan rasionalitas, mengorganisasi kerja dan bisnis dengan cara rasional dan efisien untuk memaksimalkan produktivitas dan keuntungan. Akumulasi kekayaan, mendorong penimbunan kekayaan sebagai tanda keberhasilan dan kebajikan, bukan untuk konsumsi mewah, tetapi untuk investasi kembali dalam usaha. Hemat dan pengendalian diri, menahan diri dari pemborosan dan konsumsi berlebihan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Weber berargumen bahwa nilai-nilai ini sebagian besar dipengaruhi oleh etika Protestan yang menekankan tanggung jawab individu, kemandirian, dan pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan duniawi. Konsepsi panggilan Luther, tugas penyelidikan. Konsepsi panggilan Luther, Martin Luther, salah satu tokoh reformasi Protestan, memperkenalkan konsep panggilan atau beruf yang mengubah pandangan tentang pekerjaan duniawi. Menurut Luther, panggilan sebagai tugas dari Tuhan, setiap individu memiliki panggilan atau pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Melaksanakan pekerjaan ini dengan dedikasi adalah bentuk pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Kesucian pekerjaan duniawi. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah atau kurang bermartabat. Semua pekerjaan memiliki nilai spiritual jika dilakukan dengan baik dan jujur. Penekanan pada tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab untuk menjalankan panggilannya dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari rencana ilahi. Tugas penyelidikan. Dalam konteks etika Protestan yang diuraikan oleh Weber, tugas penyelidikan merujuk pada cara individu mencari tanda-tanda keselamatan atau predestinasi melalui kesuksesan dan perilaku dalam pekerjaan mereka. Kesuksesan dalam panggilan dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang mungkin termasuk dalam golongan yang diselamatkan. Oleh karena itu, orang Protestan terdorong untuk bekerja keras dan berprestasi dalam bidang pekerjaan mereka sebagai cara untuk mencari konfirmasi spiritual. Bagian 2. Etika praktis cabang ascetik Protestantisme. Landasan keagamaan asketisme duniawi Calvinisme. Landasan keagamaan asketisme duniawi Calvinisme, salah satu cabang utama dari reformasi Protestan yang dipimpin oleh John Calvin,
memiliki pengaruh besar dalam membentuk etika kerja dan kehidupan ekonomi yang berkontribusi pada perkembangan kapitalisme modern. Askestisme duniawi dalam Calvinisme mencakup beberapa konsep utama yang mengarahkan perilaku religius dan ekonomi para pengikutnya. 1. Predestinasi. Doktrin utama Calvinisme sangat menekankan doktrin predestinasi, yaitu keyakinan bahwa Tuhan telah menentukan nasib setiap individu sejak sebelum lahir, apakah mereka akan diselamatkan atau dipilih, atau dihukum tidak dipilih. Implikasi pada etika kerja, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka termasuk yang diselamatkan, para penganut Calvinisme sering mencari tanda-tanda keselamatan dalam kehidupan duniawi mereka. Kesuksesan materi dan etos kerja yang kuat dianggap sebagai bukti kemungkinan dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, panggilan dan tugas duniawi, atau yang disebut dengan beru. Calvin mengajarkan bahwa setiap orang memiliki panggilan atau tugas tertentu yang diberikan oleh Tuhan. Melaksanakan tugas ini dengan rajin dan setia adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Yang ketiga, penekanan pada tugas duniawi. Berbeda dengan pandangan tradisional yang melihat kehidupan duniawi sebagai kurang penting dibandingkan dengan kehidupan spiritual, Calvinisme menganggap bahwa setiap pekerjaan duniawi yang dilakukan dengan baik dan jujur adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Askestisme duniawi. Askestisme, Calvinisme mendorong pengikutnya untuk hidup askestis, yang berarti menghindari kemewahan dan kesenangan duniawi yang berlebihan. Namun, berbeda dengan askestisme monastik yang menarik diri dari dunia, askestisme Calvinis aktif dalam kehidupan sehari-hari. Hemat dan investasi. Hemat dan pengendalian diri dalam hal konsumsi pribadi adalah nilai penting dalam Calvinisme. Kekayaan yang diperoleh dari kerja keras seharusnya tidak dihabiskan untuk kemewahan, melainkan diinvestasikan kembali ke dalam usaha produktif. Yang keempat, disiplin dan kerja keras. Kehidupan yang disiplin dan tertib adalah tanda dari seorang yang beriman dalam Calvinisme. Disiplin ini tercermin dalam cara mereka bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kerja keras bukan hanya sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga cara untuk memuliakan Tuhan. Sikap rajin dan efisien dalam bekerja adalah cerminan dari pengabdian kepada Tuhan. Yang kelima, komunitas dan solidaritas. Tanggung jawab sosial. Calvinisme juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan komunitas. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunitas mereka. Dukungan komunitas. Komunitas Calvinis seringkali mendukung anggotanya yang bekerja keras dan berprestasi, memperkuat nilai-nilai kerja keras dan kesuksesan. Pengaruh Calvinisme terhadap kapitalisme. 1. Akumulasi kekayaan. Asketisme duniawi dalam Calvinisme mendorong pengikutnya untuk mengakumulasi kekayaan tanpa pemborosan, yang kemudian diinvestasikan kembali dalam usaha produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rasionalitas ekonomi. Pendekatan rasional dan terorganisir dalam bekerja dan berbisnis yang merupakan ciri khas Calvinisme. Sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang menekankan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, motivasi spiritual. Motivasi spiritual untuk bekerja keras dan mencapai kesuksesan materi sebagai tanda keselamatan berperan penting dalam mendorong etos kerja yang mendukung perkembangan kapitalisme. Pietisme. Pietisme adalah gerakan dalam Protestanisme yang muncul pada akhir abad ke-17 di Jerman sebagai reaksi terhadap formalitas dan ortodoksi yang dirasakan dalam gereja Lutheran. Gerakan ini menekankan pengalaman pribadi dengan Tuhan, kehidupan beriman yang aktif, dan moralitas pribadi. Pietisme memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan religius dan sosial, dan beberapa aspek dari gerakan ini juga berkontribusi pada perkembangan kapitalisme modern. Latar belakang dan konsep utama. Pertama, reaksi terhadap ortodoksi.
Pietisme muncul sebagai kritik terhadap apa yang dianggap sebagai kekakuan dan kematian spiritual dalam gereja Lutheran pada waktu itu. Pendiri gerakan ini, Philip Jacob Spener, menginginkan pembaruan spiritual yang lebih personal dan praktis. Yang kedua, introspeksi dan pembaruan pribadi. Pietisme menekankan pentingnya introspeksi dan pembaruan pribadi dalam kehidupan beragama. Para pengikutnya didorong untuk mengalami hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan studi Alkitab. Yang ketiga, kesolehan pribadi dan praktik religius. Kesalehan pribadi yang menjadi fokus utama dengan tekanan pada moralitas individu, kebajikan, dan kehidupan yang berdisiplin. Pertemuan-pertemuan kecil, konventikel, diadakan untuk diskusi spiritual dan studi Alkitab di luar ibadah gereja resmi. Pengaruh Pietisme terhadap kapitalisme. 1. Etika kerja. Nilai-nilai Pietisme tentang kerja keras, disiplin, dan integritas sangat sesuai dengan etos kapitalisme yang menekankan efisiensi dan produktivitas. Pengikut Pietisme seringkali menjadi pedagang, pengusaha, dan pekerja yang sukses karena dedikasi dan komitmen mereka terhadap etika kerja yang tinggi. Yang kedua, investasi dan pengelolaan keuangan. Sikap hemat dan pengelolaan keuangan yang bijaksana membantu pengikut Pietisme dalam mengakumulasi dan menginvestasikan kekayaan mereka dengan cara yang produktif. Kekayaan yang dihasilkan seringkali digunakan untuk mendukung usaha-usaha sosial dan ekonomi yang lebih luas, memperkuat basis kapitalisme. Yang ketiga, peningkatan pendidikan. Pietisme juga berperan dalam memajukan pendidikan yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Sekolah-sekolah Pietisme menekankan pendidikan moral dan praktis, mempersiapkan individu untuk peran aktif dalam ekonomi kapitalis. Selanjutnya, Metodisme. Metodisme adalah gerakan dalam kekristenan yang dimulai pada abad ke-18 oleh John Wesley dan saudaranya Charles Wesley di Inggris. Gerakan ini menekankan pentingnya pengalaman religius pribadi, disiplin spiritual, dan pelayanan sosial. Metodisme berkembang menjadi denominasi Kristen besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan religius, sosial, dan ekonomi. Latar belakang dan konsep utama. Pertama, asal-usul dan pendiri. John Wesley 1703 sampai 1791. Pendiri Metodisme, seorang imam Anglikan yang memulai gerakan ini sebagai upaya untuk mereformasi gereja Inggris dari dalam. Charles Wesley 1707 sampai 1788, yaitu saudara John, dikenal sebagai penulis himne dan pendukung utama gerakan Metodisme. Yang kedua, fokus pada pengalaman religius pribadi. Metodisme yaitu menekankan pentingnya pengalaman religius pribadi dan keyakinan individu. Gerakan ini mendorong kelahiran kembali spiritual dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui iman dan praktis religius. Yang ketiga, disiplin spiritual. Para pengikut Metodisme dikenal karena pendekatan sistematis mereka terhadap kehidupan spiritual, termasuk rutinitas doa, pembacaan Alkitab, dan pertemuan kelompok kecil untuk studi dan dukungan spiritual. Yang keempat, pelayanan sosial. Metodisme menekankan tanggung jawab sosial dan pelayanan kepada sesama. John Wesley aktif dalam berbagai proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan advokasi bagi kaum miskin dan tertindas. Sekte Baptis. Sekte Baptis adalah salah satu denominasi dalam kekristenan Protestan yang menekankan pentingnya baptisan orang percaya. Artinya, baptisan diberikan kepada individu yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Gerakan ini menekankan kebebasan beragama, otonomi gereja lokal, dan pentingnya kehidupan beriman pribadi. Latar belakang dan konsep utama. Pertama, asal-usul dan sejarah. Awal mula gerakan baptis berawal pada awal abad ke-17 di Inggris dengan kemudian berkembang di Amerika Serikat. John Smith dan Thomas Helwys dianggap sebagai pendiri gerakan ini. Pengaruh di Amerika Serikat, gerakan ini tumbuh pesat di Amerika Serikat dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah keagamaan dan sosial negara tersebut.
Yang kedua, baptisan orang percaya. Baptisan hanya diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia dan kemampuan untuk membuat keputusan sadar tentang iman mereka. Ini berbeda dengan praktik baptisan bayi yang umum dilakukan denominasi Kristen lainnya. Baptisan dilakukan dengan pencelupan penuh ke dalam air, melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, otonomi gereja lokal. Gereja independen. Setiap gereja baptis bersifat independen dan memiliki otonomi penuh atas urusan internalnya tanpa campur tangan dari otoritas eksternal. Keputusan dalam gereja dibuat melalui proses demokratis oleh anggota gereja. Yang keempat, kebebasan beragama. Baptis adalah pendukung kuat kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. Menghargai hak individu untuk mempraktikkan iman mereka sesuai dengan keyakinan pribadi tanpa paksaan. Asketisme dan semangat kapitalisme. Max Weber dalam karyanya The Protestant Ethic and Despair of Capitalism mengeksplorasi hubungan antara asketisme religius dan perkembangan kapitalisme. Asketisme dalam konteks ini merujuk pada praktik hidup sederhana dan disiplin yang ditujukan untuk tujuan spiritual. Weber berpendapat bahwa nilai-nilai asketisme, terutama yang dipromosikan oleh tradisi Protestan tertentu, berkontribusi pada munculnya semangat kapitalisme. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai hubungan ini. Asketisme religius. Pertama, definisi asketisme. Hidup sederhana. Asketisme menekankan hidup sederhana, menghindari kemewahan dan pemborosan, serta mengarahkan perhatian pada tujuan spiritual. Disiplin dan pengendalian diri melibatkan praktik disiplin diri seperti pengendalian nafsu dan pengaturan kehidupan pribadi sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, asketisme dalam tradisi Protestan. Calvinisme yaitu menekankan kerja keras, pengendalian diri, dan penggunaan bijaksana dari kekayaan. Calvinis percaya bahwa kesuksesan dalam pekerjaan duniawi dapat menjadi tanda dari pilihan ilahi atau yang disebut dengan predestinasi. Pietisme yaitu mendorong introspeksi, moralitas pribadi, dan dedikasi dalam pekerjaan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Metodisme yaitu fokus pada kesolehan pribadi, kehidupan sederhana, dan pelayanan sosial yang semuanya mendorong etos kerja yang kuat. Baptis yaitu menekankan hidup sederhana, kerja keras, dan tanggung jawab sosial yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai kapitalisme. Terakhir, untuk kesimpulan, asketisme religius dalam tradisi Protestan memainkan peran penting dalam membentuk semangat kapitalisme dengan menekankan nilai-nilai kerja keras, pengendalian diri, hidup sederhana, dan investasi bijaksana. Nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan kapitalisme modern, di mana etika kerja yang tinggi dan pendekatan rasional terhadap ekonomi menjadi kunci kesuksesan.